Ketemu lagi di ruang tengah cerita horor. Kali ini aku bakal nyeritain tentang kisah pengalamanku atau cerita mistis nyata pengalamanku waktu di pondok pesantren. Jadi sekitar tahun 2014 sampai 2018 atau 19 saya itu di pesantren yang lumayan terkenal di Purwokerto atau Banyumas. Nah, pada saat itu memang dalam berjalannya waktu aman-aman saja, tidak pernah ada hal-hal yang mungkin rada aneh atau hal-hal mistis lainnya. Tapi suatu ketika karena saya tipe orang yang tidak bisa tidur kalau misalnya pakai headset. Nah, tapi karena penasaran, hampir semua teman-teman kamarku itu ketika tidur mereka pakai headset. Akhirnya aku coba nih, ya udahlah ikut tidur pakai headset. Waktu hari pertama aku tidur pakai headset, jam 2 lebih seperempat pagi itu ada yang kayak ngelepas headset, tapi pikirku mungkin ini lepas sendiri. Bangunlah aku, dan ternyata salah satu temanku keluar dari kamar. Aku mau ke toilet Ros, bilang gitu. Akhirnya ya udah Mbak, nggak apa-apa, nyalain dulu sok lampunya. Akhirnya dia ke toilet lah. Jadi posisi kamarnya atau posisi tidurnya itu kalau di pesantren kan ada berapa kamar, terus di depannya juga ada kayak ruang tengah kayak gitu, ada ruangan. Nah, kebetulan saya berempat pada saat itu tidur di depan kamar atau nggak di dalam kamar. Nah, waktu teman saya udah selesai kencing dari toilet, dia mau masuk ke kamar, aku bilang, Mbak jangan lupa matiin lampunya lagi. Ya, dia matiin lampu langsung tidur. Nah, ternyata dia itu saya kira masih berdiri di sini karena kita tidurnya madep ke sana, kamarnya itu di belakangnya kita. Sedangkan teman saya itu Mbak Ipit udah mau masuk ke kamar, dia berdiri di sini di tembok. Setauku dia matiin lampu. Dari mata kiri kita kelihatan kan kalau ada yang lagi berdiri bayangan hitam di sini. Dan ternyata besok paginya itu bukan Mbak Ipit. Dia itu ternyata masuk kamar matiin lampu, ya udah langsung tidur. Nah, aku bilang kan, Mbak udah malam tidur loh, ngapain masih berdiri di situ? Mbak Ipit jawab dong, di kamar aku udah masuk dari tadi Ros. Di situ udah merinding lah. Akhirnya aku langsung tidur lagi. Nah, itu hari pertama. Hari kedua lagi aku sengaja tidur pakai headset lagi nih, dan jam 2 lebih seperempat kayak ada yang lepas headsetnya aku lagi. Nah, karena di sebelah kananku terus itu ada tangga yang mau ke kamar atas. Di tangga itu aku lihat ada perempuan, bayangan rambut panjang perempuan mungkin duduk di tangga, pegangan tangga kayak gini. Saya kira teman saya yang ada di kamar atas, Mbak ngapain di situ udah malam? Ternyata nggak ada jawaban. Itu mungkin nggak real lihat kayak orang ya, itu bentuknya beneran kayak bayangan kayak gitu di situ. Nah, akhirnya karena aku takut, aku bangunin nih teman sebelahku, Mbak, tapi mungkin karena dia terlalu nyenyak tidurnya atau apa, dia cuma pindah posisi. Dan akhirnya karena aku udah keburu takut, aku termasuk orang yang penakut soalnya, aku langsung tidur ikutan madep ke sana, aku abaikan lah yang ada di situ. Nah, itu hari kedua nih. Hari ketiga saya kebetulan tidur lagi dan menggunakan headset lagi. Jam yang sama, jam 2 seperempat itu di pojok sana itu jadi posisinya itu di ruang depan itu banyak lemari kecil, jadi lemarinya kita. Nah, kebetulan kalau di pinggir sebelah kiri sendiri itu ada lemari, terus di atas lemari itu ada baju-baju yang dihanger. Nah, pas di pojokan aku ngeliat ada perempuan yang duduk kayak jongkok, kayak duduk itu, yang tangannya itu meluk kakinya sendiri itu loh. Saya kira teman saya juga, kalau nggak yang di kamar kiri, kamar kanan, atau ternyata yang ada di sebelah kita. Ternyata bukan, itu bukan siapa-siapa. Dan pas aku panggil pun, dia itu benar-benar diem, cuma kayak gini aja. Sampai akhirnya aku udah nggak kuat, takut banget, aku tidur lagi. Dan itu aku belum sempat cerita ke teman-temanku kan. Nah, hari keempat kebetulan
saya sengaja nggak pakai headset dan jam 2:15 sampai pagi pun nggak bangun, bener-bener tidur nyenyak. Akhirnya di situ aku baru cerita ke temen-temen, dan mungkin teledornya aku tuh sampai bilang, jajal ke engko wengi aku bakal nganggo headset maning, arep anak apa ke. Jadi kayak nantang tapi takut juga, tapi ya gimana, penasaran juga gitu. Akhirnya sama teman-temanku dibilangin, ya wis coba Ros, anak apa kok headsetan maning bae engko wengi. Itu hari kelimanya. Nah akhirnya hari kelima udah jam 11:30 malam, itu tersisa 3 orang yang belum tidur. Aku ada di kamar 1 Apri, terus kamar sini ada Mbak Titin. Nah karena kita belum ngantuk, jadi kita tuh masih ngobrol, masih iseng apa. Nah sebelumnya tuh ada selirik kayak suara hihihi gitu kan, kirain tuh antara Apri apa Mbak Titin emang lagi scroll Facebook atau Instagram ya. Pada saat itu tuh belum rame banget TikTok, kirain lagi scroll suara kayak gitu, ternyata enggak. Dan di situ pun kita nggak ada yang bahas itu, kita hanya iseng lah, paling siapa yang ada suara siapa kayak gitu. Terus jam 12-an kayaknya baru bener-bener ngerasain tidur kayaknya. Adalah dari atas teman kita, kebetulan namanya sama kayak aku, Rosi. Dia turun ke kamar mandi. Nah pas itu kita udah tidur nggak tahu, ternyata dia masuk balik lagi ke kamar, dia kerasukan guys. Dan di situ tuh udah yang bener-bener kita kaget semua tiganya, karena kerasukan. Mungkin suara yang pertama kali kita dengar itu ternyata suara dari dia, karena bener-bener suara kuntilanaknya itu keras banget. Aduh, nggak bisa praktekin sih. Yang penting yang jelas kita tuh di situ benar-benar takut, merinding. Dan karena refleks takut nih, kita bangun pakai hijab asal, terus langsung mojok lah ke kamar sini. Ternyata suaranya justru lebih keras. Di situ tuh benar-benar kita mojok. Ini jawaban kita semalam ya, digituin. Ini jawaban penasaran kita nih, digituin kan. Mereka tuh pada banyak yang ngomong kayak gitu. Nah masuklah tuh beberapa ustadz naik ke kamar atas buat nyembuhin Mbak Rosi itu. Nah nggak tahu ada salah satu ustadz mungkin yang waktu itu tuh manggil Rosi, manggil saya, Ros naik deh sini gitu. Intinya Rosi jejal sini ke sini gitu. Terus ada apa sih sebenarnya? Akhirnya lah di situ saya cerita kalau selama 4 hari sebelum ini, mungkin 3 hari, saya merasa kayak nggak diteror ya, tapi kayak udah ada gambaran bahwa dia itu kayak mau ngasih petunjuk atau mungkin mau ngajak ngobrol atau apa, tapi karena sayanya penakut jadi mungkin nggak ada jawaban, atau saya menolak untuk mengetahui apa sebenarnya dari balik cerita itu ya. Dan ternyata intinya itu di pesantren itu sebenarnya ada pagar, atau dalam istilah mistisnya atau istilah yang orang-orang tahu itu namanya rajah. Nah sebenarnya itu ada rajah, tapi kebetulan rajahnya itu memang sedang terbuka. Dan di situ ceritanya ada 2 ratu dari jadi di sebelah atau di dalam pesantren atau di sebelahnya itu memang ada kali kecil. Nah itu 2 ratu. Ternyata ada salah satu santri di situ dulu yang bener-bener bilang kalau apa sih hantu, apa sih setan, dia cuma pengganggu, dia itu cuma gangguin manusia, dia cuma bisanya itu ngerusak, cuma bisanya ini. Jadi si hantu atau si goib itu merasa dia tidak terima, loh saya makhluk Tuhan juga, saya menyembah juga sama Tuhan gitu. Dan yang rasukin Mbak Rosi itu memang nggak cuma 1 atau 2 makhluk, tapi hampir sampai 7 sampai 11 jin atau hantu yang keluar masuk ke tubuhnya. Ada hantu nyai 2, ada kuntilanaknya, ada hantu bisu, ada pocong kalau nggak salah. Terus banyak itu benar-benar mereka keluar masuk. Jadi tuh disembuhin dari jam 1 sampai hampir azan subuh, itu benar-benar baru tenang dan baru sembuh. Jadi guys, menurutku sebenarnya hantu itu ada, mereka itu ada, tapi bukan untuk mengganggu atau untuk
berlaku jahat kepada kita. Ia pun kalau ada yang jahat atau mengganggu itu karena suruhan orang atau emang ada orang yang sengaja memperbudak hantu itu. Jadi kalau yang namanya hantu, jin atau apa, mereka itu tetap sama seperti kita menyembah kepada Allah dan mau dianggap ya seperti makhluk yang biasanya gitu. Jangan dianggap bahwa dia itu pengganggu ataupun apa gitu guys. Terus next, jadi kita atau kalian semua yang ada di dunia ini atau yang ada di Indonesia dimanapun kalian berada, ketika sudah berhubungan dengan hal gaib, hal mistis, entah itu tempat, benda, ataupun orang, jangan berani-beraninya yang pertama itu menantang. Kayak tadi ya, maaf, bukannya menantang, tapi ya maaf aja lah ya. Yang poin yang pertama itu menantang. Kemudian yang kedua itu sembarangan, sembrono, atau melakukan hal yang semena-mena di tempat-tempat yang mungkin mistis. Terus yang ketiga, kalau pergi ke suatu tempat atau pergi ke tempat-tempat yang mungkin mistis, kalau bisa permisi, karena kita nggak tahu, bukannya kita tidak percaya adanya Allah, tapi kita juga harus percaya adanya hal goib atau penunggu tempat ya, karena biasanya mereka kalau misalnya kita datang ke suatu tempat nggak izin, kadang memang ada yang marah, itu nyata. Jadi bukan berarti kita itu kalian musyrik, nggak percaya adanya Allah, nggak gitu. Bahkan justru kita percaya adanya makhluk gaib pun itu udah jadi tanda-tanda kalau kita itu percaya adanya Allah. Oke? Jadi jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman, saudara, pacar, istri, suami, anak-anak kalian semua ya guys. Dan kalau ada yang punya cerita horor, cerita mistis dimanapun kalian alami, boleh komen di bawah atau DM ke Instagram kami. Terima kasih.